Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya hari ini? wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Sebelumnya kakak mau minta izin buat memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Suci Pancaparadita. Bisa dipanggil Kak Suci. Tugas kakak di sini sebagai moderator di acara penyuluhan ini. Sebelumnya kakak minta maaf karena kakak gak bisa datang di acara ini dikarenakan kakak sedang berada di luar kota, yaitu di Bogor, dan belum bisa pulang karena situasi saat ini belum memungkinkan kakak untuk pulang ke Purwokerto. Di sini ada nama anggota penyuluh yang lainnya. Yang pertama itu ada Kak Eti Valeri Amalia. Lalu ada Kak Alfian Hanif, kemudian Kak Priska Triwidayanti, dan Kak Anissa Khalisah. Oke, di sini kakak mau minta waktunya sebentar ya untuk acara penyuluhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk kontraknya kurang lebih 35 menit. Tujuan diadakan penyuluhan ini yaitu setelah diadakan penyuluhan dan pendidikan kesehatan tentang anemia malnutrisi, diharapkan adik-adik dapat memahami dengan baik penyakit anemia malnutrisi. Dan dengan pendidikan kesehatan anemia malnutrisi ini, diharapkan juga agar adik-adik dapat menerapkan pencegahan anemia malnutrisi di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada materi inti pendidikan kesehatannya. Yang pertama itu ada pengertian anemia malnutrisi. Yang kedua ada macam-macam anemia malnutrisi. Yang ketiga ada penyebab terjadinya anemia malnutrisi. Yang keempat ada tanda dan gejala yang sering timbul pada penderita penyakit anemia malnutrisi. Dan yang kelima ada cara pencegahan penyakit anemia malnutrisi. Untuk kegiatan belajar mengajarnya, untuk acara pembuka itu dibutuhkan waktu 4 menit. Yang isinya itu membuka pertemuan dengan salam pembuka. Yang kedua memperkenalkan diri. Yang ketiga persepsi. Yang keempat menyampaikan kontak waktu. Dan yang kelima komunikasi tujuan diadakannya penyuluhan. Itu sudah tadi ya. Lalu ada kegiatan inti penyuluh, durasinya 15 menit, yang akan dibacakan oleh Mas Alfian Hanif dan Mbak Peti. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Alfian Hanif Abdul Muiz. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam acara kali ini kakak akan mengadakan penyuluhan tentang anemia malnutrisi. Sebelumnya kakak akan membagikan slide terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian. Silakan dibagikan. Baik, setelah dibagikan live kepada kalian, sebaiknya kita mulai ya. Sebelumnya adik-adik, apakah udah tahu tentang anemia malnutrisi? Baik, kalau belum, lebih baik saya akan menunjukkan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Menurut UNICEF 2004, malnutrisi berarti lebih dari sekedar perasaan lapar atau tidak mempunyai cukup makanan untuk dimakan. Ketidakcukupan makanan ini meliputi asupan protein, penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan membentuk otot, kalori, ukuran kebutuhan tubuh, besi untuk fungsi sel darah, dan nutrien lain yang menyebabkan berbagai tipe malnutrisi. Jika tubuh tidak menerima energi yang dibutuhkan dalam makanan, akan kehilangan berat badan
akan terjadi. Jadi, anemia malnutrisi adalah keadaan yang disebabkan karena kekurangannya asupan protein, besi, dan nutrien lain sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan sel darah merah yang sehat dalam jumlah yang cukup. Jadi di sini ada beberapa macam anemia. Yang pertama itu anemia karena perdarahan, produksi eritrosit terganggu, meningkatkan kerusakan eritrosit, dan yang terakhir itu ada defisiensi nutrisi. Anemia yang termasuk dalam defisiensi nutrisi merupakan anemia megaloblastik, anemia defisiensi zat besi. Jadi anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dan defisiensi asam folat, memperlihatkan perubahan-perubahan sumsum tulang dan darah perifer yang identik. Kedua vitamin tersebut penting untuk sintesis DNA. Lalu anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan kekurangan zat besi yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin. Anemia defisiensi besi adalah keadaan di mana kandungan besi tubuh total turun di bawah tingkat normal, sedangkan zat besi diperlukan untuk sintesa hemoglobin. Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling sering terjadi pada semua kelompok umur, menurut Bonner dan Sudrat 2011. Di sini kakak akan menjelaskan penyebab anemia malnutrisi. Anemia terjadi karena berbagai penyebab yang berada di setiap wilayah atau negara. Terdapat 6 faktor yang sering menyebabkan kejadian anemia malnutrisi. Yang pertama yaitu ada rendahnya asupan zat besi dan zat gizi lainnya. Zat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi makanan sumber zat besi, zat gizi lain yang menyebabkan terjadi anemia adalah kekurangan vitamin A, vitamin C, asam folat, riboflavin, dan vitamin B12. Yang kedua yaitu penyerapan zat besi yang rendah disebabkan komponen penghambat di dalam makanan seperti fitat. Rendahnya zat besi pada bahan makanan nabati menyebabkan zat besi tidak dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang ketiga yaitu malaria, terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Lalu yang keempat yaitu ada infeksi akibat penyakit kronis maupun sintetik, misalnya HIV atau AIDS. Lalu yang kelima yaitu ada gangguan genetik seperti hemoglobinopati dan sekretariat. Oke, selanjutnya yaitu ada anemia malnutrisi yang akan dijelaskan oleh teman kakak, Kak Peti. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih Mas Arab. Baik, di sini Kak Betty akan menjelaskan tentang gejala dari anemia malnutrisi. Nah, gejala anemia malnutrisi itu banyak banget ya adik-adik. Di antaranya itu ada berat badan dan tinggi badan anak itu berada di bawah kurva pertumbuhan, berarti tidak normal ya. Kemudian kurang nafsu makan, kemudian ada pertumbuhannya terlambat, yang seharusnya pertumbuhannya sudah mencapai seusianya, ternyata itu belum. Kemudian ada mudah merasa lelah dan terlihat lesu meskipun tidak banyak melakukan aktivitas. Kemudian rambutnya mudah rontok, kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar atau kurang peka, kulit dan rambut tampak kering. Kemudian keadaannya itu lebih rewel anaknya itu. Kemudian pipi dan mata itu terlihat cekung. Kemudian jaringan lemak dan ototnya berkurang. Mulut dan gusinya mudah terluka. Contoh yang sederhananya itu mudah terkena sariawan. Kemudian rentan terkena infeksi karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dan proses penyembuhan luka juga menjadi lambat. Baik, kalau yang tadi itu adalah gejalanya. Sekarang ada dampak dari anemia malnutrisi. Nah, malnutrisi pada anak itu menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal dan organ tubuhnya tidak berkembang dengan baik, seperti yang sudah dijelaskan di gejala tadi. Dan anak gampang sakit dan bisa menyebabkan usianya lebih pendek di masa mendatang. Kemudian
ada dampak yang lebih terperinci saat anak mengalami gangguan anemia malnutrisi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dan gangguan perkembangan anak. Untuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak itu diantaranya yang pertama itu ada menurunkan sistem kekebalan tubuh, yang kedua itu ada gangguan pertumbuhan organ tubuh, dan yang ketiga itu ada gangguan perilaku. Sedangkan untuk gangguan perkembangan otaknya, yang pertama itu ada simpul syaraf terganggu, kemudian penurunan konsentrasi, dan daya ingatnya rendah. Selanjutnya ada pencegahan anemia malnutrisi. Jadi penyakit anemia malnutrisi itu sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan beberapa kegiatan yang sehat. Agar anak tidak mengalami anemia yang bisa berdampak negatif pada tumbuh kembangnya, bahkan perkembangannya saat dewasa, sebaiknya keluargalah yang melakukan pencegahan dengan mengubah gaya hidup, diantaranya seperti beberapa kegiatan seperti memperkenalkan aktivitas fisik pada anak sejak dini. Nah, aktivitas fisik atau olahraga yang memerlukan banyak gerak, baik untuk meningkatkan daya serap gizi dalam tubuhnya, jadi pertumbuhan anak agar bisa tumbuh menjadi optimal. Jadi untuk anak-anak seusia kalian, sebaiknya untuk kegiatan sehari-harinya tidak digunakan untuk main HP terus, kemudian tiduran terus, karena itu bukan merupakan perilaku yang sehat, jadi harap dihindari agar tidak terkena berbagai penyakit, salah satunya penyakit anemia malnutrisi ini. Kemudian yang kedua itu adalah mengajarkan dan membiasakan anak mengkonsumsi makanan sehat dan bervariasi. Jadi bangun kebiasaan makan bersama sehingga anak itu akan meniru pola makan sehat yang dilihatnya dari orang tua, kemudian mengganti cemilan yang di rumah dengan buah dan sayur yang bisa kapan saja dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi anak-anak usia kalian sangat dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ketimbang dengan jajanan-jajanan yang ada di warung seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah menjalankan pola makan yang baik. Nah, tidak perlu menyiapkan makanan gizi seimbang dalam satu kali penyajian seperti saat sarapan atau makan malam. Cukup dengan memenuhi kebutuhan harian dengan zat besi, asam folat, kemudian vitamin B12, kemudian vitamin C. Untuk contoh makanan dari zat besi itu, contohnya itu ada sayuran hijau, kemudian kacang merah, daging merah, kemudian kacang kedelai. Sedangkan untuk makanan yang banyak mengandung vitamin B12 itu contohnya itu ada kepiting, kerang, ikan sarden, ikan salmon, daging sapi, susu, dan yogurt. Kemudian untuk makanan yang banyak mengandung asam folat, itu contohnya itu ada telur, sayuran hijau juga termasuk, kemudian brokoli dan kobis. Kemudian yang keempat adalah makanan gizi seimbang, di mana memilih sumber makanan untuk anak yang memiliki komposisi zat besi dan zat zinc yang tinggi. Kemudian anak-anak usia sekolah itu memerlukan kebutuhan zat besi sebanyak 10 mg dan zinc 11 mg dalam sehari. Jadi berikan makanan yang beragam dan bervariasi pada anak. Baik teman-teman semua, jadi untuk informasi tentang anemia malnutrisi yang disampaikan oleh Kak Peti dan Mas Arab sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Peti dan Mas Alfian Hanif yang sudah menyampaikan materi penyuluhan hari ini. Lalu acara selanjutnya itu demonstrasi pemutaran video pencegahan anemia melalui pola hidup sehat, durasinya 4 menit. Persilakan untuk Mbak Peti untuk menyampaikan materi demonstrasinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Suci selaku moderator. Akan adik-adik semua di sini, Kak Peti akan memperlihatkan suatu video tentang pencegahan anemia malnutrisi dengan pola hidup sehat. Jadi adik-adik semua mohon perhatian sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Tahukah kamu ternyata ada loh suatu kebiasaan yang jika dilakukan terus-menerus lama-lama meningkatkan resiko anemia. Penasaran? Kita cari tahu yuk. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku yang baik hati, pintar, dan rajin menabung. Narsis sekali-sekali boleh dong ya. Nah, setelah melihat video-video sebelumnya, sekarang kamu udah tahu kan apa dan bagaimana dampak dari anemia. Meskipun terlihat sepele, nyatanya anemia bisa berdampak serius. Tentunya kamu gak mau kan itu terjadi?
sebelum terjadi, lebih baik kita sendiri berusaha untuk mencegahnya. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Emangnya pola hidup gimana sih yang dianjurkan untuk mencegah anemia? Kuy, kita cari tahu. Ada yang bilang faktor utama kesehatan dimulai dari makanan. Nah, begitu juga anemia. Untuk mencegah anemia bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Karena di Indonesia, penyebab utama anemia adalah kekurangan zat besi. Maka dianjurkan agar mengonsumsi makanan yang kaya zat besi secara cukup. Mengapa zat besi? Karena zat besi berfungsi untuk membentuk hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Kau masih ingat kan hemoglobin berfungsi untuk apa? Ya, untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot dan otak. Kebayangkan kalau tubuh kita suplai oksigennya nggak lancar, udah bikin susah konsentrasi, kurang bugar, terus bikin produktivitas menurun pula. Kayak malas-malasan gimana gitu. Soalnya 5L sih, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Pokoknya bikin bete deh. Makanya nih, supaya terhindar dari anemia dan gak bete-bete lagi, dianjurkan untuk makan dari sumber utama zat besi, yaitu dari bahan makanan hewani, seperti ikan, hati, daging. Nggak cuma sapi ya, bisa juga daging kambing atau domba. Terus unggas kayak ayam, bebek, dan burung. Guys, gak cuma bahan makanan hewani, bahan makanan nabati juga kaya zat besi. Di antaranya sayuran berwarna hijau tua seperti bayam, daun kelor, daun katuk, brokoli, kakuk, dan kacang-kacangan. Tapi perlu diingat guys, kalau cuma ngandelin bahan makanan nabati, takutnya nih ya, kebutuhan zat besi untuk pembentukan hemoglobin tidak terpenuhi. Mengapa? Karena jumlah zat besi dari bahan makanan nabati yang bisa diserap oleh usus jauh lebih sedikit dibanding zat besi dari bahan makanan hewani, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi, kamu harus tetap menjadikan pola makan bergizi seimbang, termasuk dalamnya pangan hewani sebagai sumber utama zat besi. FYI guys, sebenarnya zat besi yang ada di dalam bahan pangan nabati, penyerapannya di dalam saluran pencernaan bisa ditingkatkan kalau dimakan dengan minuman atau makanan yang mengandung vitamin C. Misalnya, kalau kamu makan tempe nih, sertakan vitamin C yang berasal dari buah-buahan seperti jeruk atau jambu biji, supaya kadar zat besi yang kamu dapatkan bisa lebih banyak. Bang, baksonya 2, minumnya es teh manis ya? Siap, Neng. Eits, tunggu dulu guys. Hindari mengonsumsi minuman seperti teh, kopi, atau susu bersamaan saat makan atau segera setelah makan. Kenapa? Karena minuman tersebut dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Sebaiknya beri jeda sekitar 2 jam sebelum atau sudah makan kalau kamu ingin mengonsumsi teh, kopi, atau susu. Kan sayang, udah makan nih, ternyata penyerapan zat besinya kurang maksimal. Selain dengan kontrol makanan, pola hidup yang bisa kamu terapkan untuk mencegah anemia adalah dengan menjaga kebersihan supaya nggak kecacingan. Caranya dengan selalu memakai alas kaki dan menjaga kebersihan kuku. Hal ini penting terutama untuk menghindari terkena cacing tambang. Soalnya cacing tersebut bisa menyerap darah di dalam saluran pencernaan kita. Ih, serem. Selain itu, kalau kamu tinggal di daerah endemik malaria, upayakan supaya nggak digigit nyamuk ya. Salah satu caranya dengan tidur di dalam kelambu. Guys, sebenarnya berbagai pola hidup sehat yang sudah aku sampaikan bukan hanya bisa mencegah anemia loh, tapi juga mampu mencegah berbagai penyakit lainnya. Nah, supaya gak cuma kamu yang tahu berbagai pengetahuan tadi, yuk share video ini. Oke deh, pada video selanjutnya kita akan bahas cara lain untuk mencegah anemia. Aku kasih clue nih, pakai sesuatu yang kecil, merah, dan bulat. Apa coba? Harusnya sih kamu udah tahu itu apa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Ya, teman-teman, tadi itu adalah penampilan video tentang pencegahan anemia dengan pola hidup sehat. Jadi tadi sudah dijelaskan gimana kita itu harus mengkonsumsi makanan dari hewani maupun nabati dengan seimbang. Makanan hewani tadi bisa dicontohkan dengan daging sapi, daging kambing, kemudian daging unggas seperti ayam. Kemudian untuk makanan nabatinya itu bisa dengan sayur-sayuran seperti brokoli, kangkung, kemudian bayam. Oh ya, itu bayam. Ya, oke teman-teman, setelah lihat video tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, oke. Kalau tidak, itu tadi adalah demonstrasi dari kelompok kami. Semoga video tadi bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke moderator Mbak Suci. Baik Mbak Betty, terima kasih untuk penyampaian demonstrasinya. Lalu acara selanjutnya ini evaluasi. Melakukan evaluasi penyuluhan dengan pernyataan secara lisan yang akan dilakukan oleh Mas Alfian Hanif. Durasinya 5 menit. Waktu dan tempat saya persilakan Mas. Baik adik-adik, setelah diadakan acara penyuluhan tadi tentang anemia malnutrisi, kakak akan bertanya kepada adik-adik nih tentang anemia malnutrisi. Apakah adik-adik siap, bersedia? Baik. Kakak akan bertanya yang pertama yaitu tentang pengertian anemia malnutrisi. Siapa yang mau jawab nih? Saya Kak. Kamu namanya siapa ya? Reva. Oh, baik, ada Reva, silakan jawab. Keadaan yang disebabkan karena kurangnya asupan protein dan besi sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan zat darah merah yang sehat dalam jumlah yang cukup. Baik, jawabannya benar sekali ya kakak-kakak ya. Oke. Lalu yang pertanyaan kedua yaitu tentang apa sih macam-macam anemia malnutrisi itu? Siapa yang mau jawab ya? Saya Kak. Oke, adek, namanya siapa? Adek? Velo. Oh, Velo. Silahkan. Anemia karena pendarahan, produksi eritrosit terganggu, meningkatkan kerusakan eritrosit. Ya, ternyata jawabannya benar sekali nih Adek Velo. Kakak akan menambahkan jawaban dari Adek ya, sedikit jawaban. Yaitu ada defisiensi nutrisi terdiri dari 2 anemia, yaitu anemia megaloblastik dan anemia defisiensi zat besi. Lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang penyebab terjadinya anemia malnutrisi. Ada yang mau jawab? Saya Kak. Oh, ada lagi. Silahkan dijawab ya. Parasit seperti cacing, HIV. Ya betul. Tadi ada yang jawab HIV atau AIDS ya. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar HIV AIDS, yaitu akan tetapi infeksi akibat penyakit kronis maupun sintetik lainnya. Lalu ada gangguan sintetik seperti hemoglobinopati. Lalu lanjut ya ke pertanyaan keempat, yaitu tanda dan gejala anemia malnutrisi. Siapa yang mau jawab nih? Saya Kak. Oh, ada. Berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan. 2. Kurang nafsu makan. 3. Pertumbuhan terlambat. 4. Rambut mudah rontok. Ya betul sekali itu jawabannya ada Amel. Boleh kasih tepuk tangan kepada ada Amel. Oke. Lanjut ya, pertanyaan kelima nih, yaitu tentang apa sih dampak anemia malnutrisi? Siapa yang mau jawab? Saya Kak. Oh, ada lagi, ada kalau silahkan jawab adek. Ya. Menurutkan sistem kekebalan tubuh, gangguan pertumbuhan organ tubuh, gangguan perilaku. Ya betul sekali itu jawabannya. Tepuk tangan adik-adik. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih, yang keenam, yaitu cara pencegahan anemia malnutrisi, yaitu seperti apa sih adik-adik? Siapa yang mau jawab? Saya Kak. Oh, ada Amel lagi. Silahkan ada Amel. 1. Perkenalkan aktivitas fisik pada anak sejak dini. 2. Mengajarkan dan membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat dan bervariasi. 3. Menjalankan pola makan yang baik. 4. Makan gizi seimbang. Ya betul sekali ini. Adik-adik sangat pintar ya. Coba tepuk tangan buat adik-adik sekalian semuanya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator kepada Mbak Suci. Silahkan Mbak Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Alfian Hanif. Lalu acara selanjutnya itu acara akhir, yaitu penutup. Durasinya 5 menit yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Baik adik-adik, kita sudah sampai pada akhir acara, di mana sebelum saya menutup acara ini, saya akan memberikan kesimpulan dari materi penyuluhan yang sudah
diberikan tadi oleh kakak-kakak penyuluh. Jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah anemia malnutrisi adalah keadaan yang disebabkan karena kurangnya asupan protein, zat besi, nutrisi lainnya sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan sel darah merah yang sehat dalam jumlah yang cukup. Lalu ada macam-macam anemia malnutrisi, anemia karena pendarahan, produksi eritrosit terganggu, meningkatkan kerusakan eritrosit. Lalu ada penyebab anemia malnutrisi yaitu parasit seperti cacing, infeksi akibat penyakit kronis, dan gangguan genetik seperti hemoglobinopati. Lalu ada gejala anemia malnutrisi. Pertama itu ada berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva. Yang kedua ada kurang nafsu makan, pertumbuhan terlambat, rambut mudah rontok. Lalu ada dampak anemia malnutrisi yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Lalu ada cara pencegahan anemia malnutrisi, yaitu perkenalkan aktivitas fisik pada anak sejak dini, kemudian mengajarkan dan membiasakan anak mengkonsumsi makanan sehat dan bervariasi, lalu makan dengan gizi yang seimbang. Baik adik-adik, karena waktu sudah siang, saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kali ini untuk bertemu dengan adik-adik bersama kakak-kakak tentang pembahasan anemia malnutrisi. Kami semua mengucapkan terima kasih. Saya Alfian Hanif dan teman saya Friska, saya Betty. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.